Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 95. Zhou Yutong mengkonfirmasi identitas Heng Bas 2 kali dan menemukan bahwa orang ini adalah penembak jitu sebaik, malaikat maut, dengan bonus internasional hingga 20 juta dolar AS. Kabar buruk menyusul, seseorang memposting berita bahwa Ang Li menembak Heng Bas di Deat Forum. Berita itu menyebar ke seluruh dunia seperti badai, dan para iblis yang menginginkan ketenaran dan kekayaan siap mengambil tindakan. Membunuh Ang Li menjadi cara termudah bagi mereka untuk membuktikan diri dan mendapatkan kehormatan. Pelatihan, pelatihan, pelatihan. Lian merasa seperti sedang didinginkan. Dia berlatih ketika orang lain sedang berlatih ketika orang lain tidak berlatih, dan masih berlatih ketika orang lain sedang melakukan tugas. Pada awalnya, Lian bisa menerimanya dengan tenang, tapi seiring berjalannya waktu, dia tidak tahan. Bukan karena dia tidak tahan dengan pelatihan yang membosankan dan sepi, tetapi dia menyadari bahwa dia telah menemui hambatan dan tidak mampu menerobos. Dikatakan bahwa medan perang adalah tempat latihan terbaik. Hanya dengan mengalami hidup dan mati seseorang dapat menerobos. Pada hari ini, Lian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk pintu kantor Zhou Yutong. Laporan. Datang. Lian membuka pintu dan masuk. Tubuhnya lurus seperti pohon besar dan dia memberi hormat militer. Posisi kapten tim gigi naga tidak mudah untuk diduduki. Selain pelatihan dan tugas sehari-hari, Zhou Yutong juga harus berurusan dengan dokumen yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yutong hanya mengangkat kepalanya dan menatap Lian, tapi tanpa menghentikan pena di tangannya, dia bertanya, "Ada apa?" "Bos, aku ingin berbicara denganmu." Lian berkata dengan suara yang dalam. Zhou Yutong adalah seorang penembak jitu dengan saraf yang tajam. Dia segera menyadari suasana hati Lian yang berat, lalu meletakkan penanya dan menatap Lian. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Lian berkata dengan wajah serius, "Bos, apakah saya menyinggung perasaan Anda di suatu tempat?" "Apa maksudnya ini?" Zhou Yutong bertanya dengan bingung. "Lalu kenapa orang lain bisa keluar untuk melakukan misi, tapi aku harus tetap di markas untuk berlatih?" Lian bertanya tatap muka. "Lian, menurutku kamu harus tahu bahwa pelatihan juga merupakan tugas." Lian menarik napas dalam-dalam dan berargumen, "Tetapi saya ingin memiliki kesempatan untuk menjalankan misi seperti yang lain." Mengenai fakta bahwa Ang Li belum dijadwalkan untuk melakukan misi tamasya dalam waktu dekat, hal tersebut wajar saja untuk tujuan perlindungan. Zhou Yutong berdiri dan berjalan mengitari meja, mendatangi Lian dan menatapnya. Zhou Yutong sedikit lebih pendek dari Lian. Pada jarak sedekat itu, Lian harus menundukkan kepalanya untuk melihat mata Zhou Yutong. Keduanya saling berhadapan, dan tak satu pun dari mereka bergeming. "Bos, itu hakku untuk menjalankan misi." Lian terus berjuang untuk dirinya sendiri. "Apa tugas pertama sebagai seorang prajurit?" Zhou Yutong bertanya. "Patuhi perintahnya." Lian balas berteriak. "Sebagai kapten tim gigi naga, apakah kamu ingin melaksanakan perintahku?" Zhou Yutong bertanya. "Terapkan dengan tegas." Lian balas berteriak. "Kalau begitu, apakah kamu punya pendapat lain tentang pengaturanku?" Zhou Yutong tiba-tiba meninggikan suaranya dan bertanya. "Tidak." Lian merasa sedih, ini benar-benar tipuan untuk membunuh orang. Sebagai seorang prajurit, Anda harus mematuhi perintah atasan Anda tanpa ada pertanyaan. Zhou Yutong kembali ke mejanya, mengambil dokumen dari meja dan menyerahkannya kepada Lian dan berkata, "Mari kita lihat." Lian mengambil dokumen itu dan melihatnya. Itu dalam bahasa Inggris. Untungnya, bahasa Inggris Ang Li lumayan, dan tim Dragon ya sangat mementingkan kursus bahasa asing, sehingga Ang Li masih bisa mendapat kesempatan belajar bahasa asing di sini. Bisa dikatakan Ang Li kini bisa berkomunikasi dan membaca dalam bahasa Inggris tanpa hambatan apapun. Pemberitahuan penerimaan magang penembak jitu Jerman. Lian kaget saat melihat namanya tertulis di bawah. Selama Perang Dunia II, Jerman yang mengadopsi operasi kilat tidak terlalu memperhatikan pelatihan penembak jitu. Namun, di kemudian hari, Jerman yang banyak menderita akibat penembak jitu mulai memperkuat pelatihan penembak jitu. Sejauh ini, sekolah penembak jitu Jerman telah berkembang menjadi salah satu sekolah penembak jitu terpenting di dunia. Pemberitahuan penerimaan, apakah saya akan masuk sekolah penembak jitu Jerman? Ang Li merasa seperti sedang bermimpi dan tidak dapat mempercayainya. Tahukah Anda, selain melatih tentara dalam negeri setiap tahunnya, sekolah penembak jitu Jerman juga menerima rekomendasi dari pasukan khusus dari berbagai negara. Hanya 2 hingga 30 personel asing yang dapat memasuki sekolah penembak jitu Jerman dalam setahun. Kuotanya rendah dan biayanya tinggi, namun pengaruhnya sangat luar biasa. Penembak jitu, senjata, dan perlengkapan masing-masing negara memiliki ciri khasnya masing-masing. Memasuki pelatihan penembak jitu Jerman adalah konferensi pertukaran penembak jitu dari seluruh dunia, yang dapat dengan cepat meningkatkan keterampilan penembak jitu para penembak jitu. Hanya ada 20 atau 30 tempat dalam setahun, tetapi hanya ada satu Lian. Inilah sebabnya Lian tidak dapat mempercayainya.
Lian dapat merasakan upaya Zhou Yutong di balik layar, jika tidak, mustahil baginya, seorang rekrutan baru, untuk mendapatkan kesempatan berharga ini. Mengirim Lian untuk belajar di sekolah penembak jitu Jerman memang merupakan operasi di balik layar yang dilakukan Zhou Yutong. Selain bakat penembak jitu Ang Li yang luar biasa, juga karena penampilan istimewa Ang Li. Bunuh dua penembak jitu top dunia secara berurutan, siapa yang bisa melakukannya? Zhou Yutong mengadopsi perlindungan dan pelatihan khusus untuk Lian, berharap Lian dapat tumbuh dengan cepat, dan kemudian mengirimnya ke sekolah penembak jitu Jerman untuk belajar. Apakah kamu punya pertanyaan? Zhou Yutong bertanya. Lian merasa jari-jarinya gemetar, jadi dia mengambil napas rahasia dan menggunakan metode pernapasan tanpa nama untuk menenangkan dirinya dengan cepat. Bos, kapan aku harus pergi? 3 hari kemudian. Jawab Zhou Yutong. Retakan. Lian memberi hormat militer sebagai ucapan terima kasih dan berteriak keras, "Tuh, aku tidak akan pernah mengecewakanmu, apalagi mempermalukan tentara Tiongkok dan tim gigi naga. Bagus kalau kamu bisa mengingat ini, tapi aku harus mengingatkanmu. Penembak jitu Jerman selalu terkenal karena kebrutalannya. Setelah Anda memasuki sekolah penembak jitu Jerman, hidup Anda tidak akan menjadi milik Anda. Anda harus menyelesaikan setiap misi dalam pelatihan dengan seluruh kekuatan Anda, dan kemungkinan besar Anda akan mati dalam misi tersebut." Petik 2. Zhou Yutong berkata dengan suara yang dalam bahwa sebagai saksi, dia tahu lebih baik dari siapapun tentang kekejaman sekolah penembak jitu Jerman. Setelah jeda sebentar, Zhou Yutong melanjutkan, "Anda berhak memilih, pergi atau tidak." "Tentu saja saya pergi, apakah Anda masih perlu bertanya?" "Pergi." Lian berteriak dengan tekad. "Oke." Zhou Yutong menjawab dengan lembut, berbalik dan mengambil sebuah amplop dari meja dan berkata, "Kamu punya liburan 3 hari. Di dalamnya ada hadiah yang diberikan kepadamu oleh tim gigi naga. Kamu dapat memilih untuk pulang ke rumah, kunjungi keluargamu atau pergi kemanapun." Lian membuka amplop itu dan melihatnya, berisi tiket pulang dan 10.000 yuan. Bagi Lian, yang takut akan kemiskinan sejak kecil, 10.000 yuan ini tidak diragukan lagi merupakan angka yang sangat besar. Pasukannya sangat bagus. Selain bisa makan enak, ada juga tunjangan, dan kini ada tambahan reward. Lian merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Bab 96. Lian menghitung dengan jarinya dan menyadari bahwa dia sudah hampir setahun tidak pulang. Mengingat kembali setahun yang lalu, saya sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi dan berkompetisi di universitas bergengsi. Siapa sangka 1 tahun kemudian, saya akan menjadi salah satu penembak jitu terbaik di tim gigi naga. Lian berganti pakaian kasual. Pakaian ini adalah sesuatu yang dia bawa dari rumah saat pertama kali bergabung dengan tentara. Pakaian itu sudah usang dan terlihat agak tidak pas, seolah-olah sudah menyusut. Meski punya uang di tangan, Lian tetap mempertahankan karakter hematnya. Dia hanya ingin memakainya beberapa hari, jadi dia tidak berencana membeli yang baru. Rekan-rekannya secara pribadi menerbangkannya ke stasiun kereta berkecepatan tinggi dengan helikopter, melambaikan tangan dan menaiki kereta berkecepatan tinggi sendirian. Teknologi memang sudah sangat maju sekarang. Ketika Lian bergabung dengan tentara, dia naik mobil kulit berwarna hijau dan melakukan perjalanan selama hampir 1 hari, namun kini dia tiba di ibu kota provinsi hanya dalam beberapa jam. Setelah 2 jam perjalanan bus, Lian tiba di kota kecil tempat tinggalnya. "Saya belum kembali selama setahun, dan kampung halaman saya sepertinya tidak banyak berubah." Lian menarik napas dalam-dalam dan merasakan udara di kampung halamannya terasa manis. Dengan uang, Lian memutuskan untuk membelikan makanan enak untuk ayahnya. Daging dan anggur memang sangat diperlukan, tapi yang terpenting adalah makanan. Ayahnya telah tinggal di jurang selama bertahun-tahun, dan Lian jarang melihatnya turun gunung. "Maka aku berencana membeli sekeranjang nasi dan mie agar ayahku tidak kelaparan karena kekurangan pangan." Memikirkan hal ini, Lian merasa hangat di hatinya. Sekalipun dia tidak memilih untuk masuk perguruan tinggi, dia tetap memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk ayahnya. Lian menemui seorang pedagang gandum, menegosiasikan harga dan meminta pedagang tersebut mengirimkan gandum ke rumahnya. Jika waktunya tiba, dia akan mengambil kembali truk gandum dan menghemat ongkos bus. Masih ada waktu sebelum gandum dimuat ke dalam truk, jadi Lian memutuskan untuk pergi ke rumah pejalan kaki, di mana terdapat toko daging terakhir di kota kecil itu. Begitu dia melangkah ke jalan pejalan kaki, dia melihat pria dan wanita muda dengan pakaian warna-warni berjalan mondar-mandir. "Hei pengemis, cepat keluar dari sini, jangan sampai bajuku kotor." Suara kotor tiba-tiba datang dari belakang Lian, yang membuatnya merasa sedikit tidak senang. Meskipun pakaiannya memiliki setidaknya 3 tambalan, dia jelas tidak terlihat seperti seorang pengemis. Pakaiannya dicuci dengan sangat bersih. Lian menyingkir, tidak ingin bertemu dengan tukang sampah seperti ini, jadi dia berbalik dan ingin pergi. "Lian." Tiba-tiba terdengar suara seperti burung. "Kenalan." Lian terkejut sesaat, merasa suara itu terlalu familiar, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Seorang gadis dengan kuncir kuda, kacamata berbingkai tebal, dan selalu memegang buku berat seperti batu bata di tangannya. Su Xiaomei. Su Xiaomei dan Lian adalah teman sekelas di sekolah menengah.
Lian menduduki peringkat pertama dan Su Xiaomei di peringkat kedua. Lian adalah pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi, sedangkan Su Xiaomei adalah pencetak gol kedua. Keduanya digambarkan sebagai orang yang berbakat dan cantik. Melihat ke belakang, Lian tercengang. Ya, memang Su Xiaomei yang berdiri di depannya, tetapi kuncir kudanya hilang, kacamata berbingkai tebalnya hilang, dan buku seperti batu bata itu hilang. Sebaliknya, dia mengenakan selendang rambut panjang, kacamata hitam, dan gaun putih yang membuat Su Xiaomei tampak seperti peri di langit. Berdiri di samping Su Xiaomei adalah seorang pria kuning setinggi 1,8 meter dengan kalung emas setebal jari tergantung di lehernya dan jam tangan emas di tangannya. Dia kaya. Lian mengenal orang ini dan juga teman sekelasnya di sekolah menengah. Namanya Wu Jinseng. Wu Jinseng, seperti Lian, selalu memenangkan tempat pertama selama 3 tahun di sekolah menengah. Perbedaannya adalah Lian menempati peringkat pertama di antara semua kelompok umur, sedangkan Wu Jinseng berada di peringkat terakhir. Wu Jinseng kaya dan orang terkaya di kota. Saya dengar dia kemudian membayar Wu Jinseng untuk belajar di luar negeri. Melihat Su Xiaomei dan Wu Jinseng bersama, Lian tiba-tiba merasa sedikit masam di hatinya. Wu Jinseng telah mengejar Su Xiaomei sejak dia masih di sekolah menengah pertama, tetapi Su Xiaomei selalu tertarik pada Lian yang memiliki nilai lebih baik darinya. Lian tahu bahwa Su Xiaomei menyukai dirinya sendiri. Meskipun Su Xiaomei tampak seperti seorang kutu buku di sekolah menengah, dia tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Jika tidak, Wu Jinseng tidak akan mengejarnya selama 3 tahun. Pria mana yang tidak menyukai wanita cantik? Lian juga berpikir untuk bersama Su Xiaomei, tapi dia tidak berani. Saya lapar dan kenyang saat itu, jadi apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Su Xiaomei bahagia? Oleh karena itu, Lian belajar dengan giat di sekolah menengah dan menggunakan nilainya untuk membuktikan bahwa dia tidak lebih buruk dari orang lain. Sekarang, Su Xiaomei dan Wu Jinseng bersama. Ditambah dengan perubahan penampilan Su Xiaomei, Lian diam-diam menghela nafas bahwa wanita masih sia-sia. Dunia ini adalah sebuah kenyataan, tanpa uang Anda bukanlah apa-apa. Jika Anda punya uang, meskipun Anda sial, wanita cantik akan jatuh ke pelukan Anda. Wu Jinseng adalah makhluk bertatahkan emas. Apa, kamu tidak mengenaliku lagi? Su Xiaomei berputar, pakaiannya berkibar, membuatnya lebih terlihat seperti peri di langit. Lian memaksakan senyum dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Kamu adalah Su Xiaomei, teman lamaku. Bagus, aku benar-benar takut kamu akan melupakanku. Su Xiaomei bergegas mendekat dan memeluk Lian, memberikan manfaat besar kepada teman sekelas lamanya. Batuk. Lian merasa sedikit malu saat merasakan kelembutan di dada Su Xiaomei. Xiaomei, hati-hati dia mengotori pakaianmu. Wu Jinseng menarik Su Xiaomei. Kelopak mata Lian tenggelam, dan sedikit kemarahan melintas di dirinya. Wu Jinseng, kamu sangat picik. Jinseng, apa yang kamu lakukan? Dia adalah teman sekelas lama kita, Lian. Apakah kamu tidak mengenalinya? Su Xiaomei melepaskan tangan Wu Jinseng dan berteriak. Lian. Wu Jinseng menurunkan kacamata hitam di hidungnya, menatap Lian melalui celahnya, dan berseru, ini benar-benar kamu, Sarjana Masam. Xiu Chai adalah nama panggilan Ang Li di sekolah menengah. Orang yang cemburu selalu menambahkan kata, asam, di depannya. Halo, Wu Jinseng, sudah lama tidak bertemu. Lian berkata dengan suara dingin. Oh, halo, halo. Wu Jinseng mengangguk berulang kali, tetapi terlihat bahwa dia tidak senang melihat Lian, karena dia juga tahu bahwa Su Xiaomei diam-diam telah jatuh cinta pada Lian. Sour Scholar, kudengar kamu menghilang setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Saat itu, guru mengerahkan kami semua di kelas untuk mencarimu, dan bahkan menerbitkannya di surat kabar. Hei, kemana saja kamu tahun ini? Ya, Lian, kemana saja kamu tahun ini? Mengapa tidak ada berita sama sekali? Su Xiaomei bertanya dari samping. Sekarang saya seorang tentara, saya adalah penembak jitu dari tim Gigi Naga. Lian tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan ini karena itu adalah disiplin dan dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sebagai anggota tim Gigi Naga. Itu. Lian sedang memikirkan apa yang harus dia katakan, tapi Wu Jinseng mulai mengejek. Lian, sepertinya kamu tidak melakukannya dengan baik dalam situasi ini. Bagaimana kalau kamu pergi ke lokasi pembangunan ayahku besok dan aku akan mengatur tugas untukmu? Wu Jinseng bertingkah seolah dia yang bertanggung jawab. Bekerja untuk Anda. Bah, Ang Li sangat ingin memuntahkan Wu Jinseng. Bersambung.